Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Satria Borneo, NIM 2406061810055, dan teman saya M. Rizky Amirul Adib dengan NIM 240606181120037. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tiga file atau tiga source code yang akan di-run pada compiler CUDA. Yang pertama itu perkalian matriks, lalu yang kedua perkalian matriks multiplication, lalu yang ketiga yaitu pada folder 6 yaitu OOD event sort. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke projectnya. Oke, di sini kita sudah klik saja, dan di sini sebelumnya saya sudah membuat projectnya, jadi kita langsung aja ke matriks. Oke, baik, di sini saya dan teman saya akan mulai menjelaskan penjelasan source code-nya. Kemudian kita compile bersama-sama. Baik, kita langsung aja masuk ke program pertama atau kode yang pertama, yaitu perkalian matriks menggunakan CUDA. Nah, yang pertama kita bikin dulu library-nya. Ini yaitu input stdio.h, yang kedua stdiolib.h, yang ketiga include assert.h. Kemudian kita masukkan block size-nya, yaitu define block size-nya ini sama dengan 16. Setelah itu kita lanjut. Oke, nama fungsi yang pertama adalah ini GPU matrix mode. Nah, ini GPU matrix mode ini yang bagaimana matriks ini dikomputasi. Nah, karena di sini kan kita punya dua matriks, yaitu matriks A dan B, yang masing-masing punya baris dan kolom. Nah, matriks A itu punyanya NM, kemudian matriks B itu punyanya NW. Matriks, maka hasilnya itu dikalikan A dikali B. Nah, sekarang kita melihat kode kernelnya yang global void GPU. Nah, matriks mul ini dalam contoh ini kita menggunakan dua matriks mode. Yang pertama yaitu ini kita definisikan sebagai X dan Y, menggunakan in vitro dan in call in sum. Ini berguna untuk memeriksa total barisnya. Kemudian yang kedua ini GPU square matrix mode. Nah, yang dimana kemudian fungsi GPU matrix square mode ini tuh hampir sama dengan program matrix yang di atasnya ini, yang ini. Namun di sini bedanya GPU square matrix mode ini digunakan untuk memeriksa produk dari dua buah matriks. Tidak hanya square di dalam suatu GPU, dalam fungsi ini menggunakan atau memanfaatkan fungsi thread. Ini fungsi threadnya. Baik, yang selanjutnya adalah ini fungsi CPU matrix mode. Nah, matrix mode ini berguna untuk menyelesaikan dot produk dari dua buah matriks. Jadi tidak hanya matriks square CPU saja. Nah, di sini untuk memvalidasi hasil dari GPU yang di atas, dari GPU yang ini. Oke, kita lanjut. Fungsi yang terakhir adalah fungsi find atau pemanggilan fungsi.
Nah, sebenarnya dalam fungsi main ini digunakan untuk tes dan compare. Nah, di sini tuh terdapat nih alokasi memorinya menggunakan CUDA malloc-host. Nah, terus H-score ini digunakan untuk menyimpan hasil dari CPU-nya. Terus ada fungsi random matrix ini buat inisialisasi matriks A dan matriks B. Kemudian fungsi dari CUDA event create ini untuk menghitung waktu eksekusinya. Kemudian ada fungsi launch itu untuk kernelnya, untuk menjalankan kernel setelah yang dibuat tadi. Baik, kita langsung aja masuk ke eksekusi programnya dengan klik ini open folder in file explorer, lalu kita klik saja, kemudian muncul ini filenya. Oke, kemudian cmd, jadi ini kita klik nv gg kernel .cu, karena ini filenya kernel .cu, ada codingannya itu. Tunggu, dia akan membuat membuat folder yaitu a.lib sama a.exec. Nah, ini a.lib sama a.exec. Kemudian ini a.exe nya buat mengeksekusi programnya. Ini jangan sampai dekat, jadi dipastikan ini sudah ada di sini. Setelah diketikkan tadi nvjj kernel.cu, kita kemudian langsung aja ketikkan a.exe, enter. Nah, di sini kita harus memasukkan inputnya. Coba kita masukkan contoh inputannya, yaitu 054. Oke, kita langsung saja enter. Nah, oke. Ini sudah keluar hasil compile-nya. Jadi di sini pada GPU untuk 5x4-nya ini 0,079072 milisecond. Untuk CPU-nya ini yang daripada 5x4 yaitu 0,00928 milisecond. Itu untuk dari GPU dan CPU-nya. Nah, kemudian untuk nih speed up-nya itu hasilnya ini 0,011736. Nah, itu ini adalah hasil atau dari eksekusi program perkalian matriks. Baiklah, sekarang kita masuk ke matrix multiplication. Nah, di sini terdapat file matrix multiplication kernel.cu dan file kernel.cu dengan foldernya seperti ini nih. Oke, jadi di sini kita masih menggunakan kernel untuk mengeksekusinya. Nah, yang dimana kernel itu merupakan fungsi yang dipanggil dari program host dan akan dieksekusi di dalam GPU. Oke, sewaktu kernel itu dipanggil, kernel akan mengeksekusi thread secara paralel karena kernel biasanya didefinisikan di deklarasi global. Oke, nah codingannya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu sum antara thread itu adalah kumpulan eksekusi yang dapat dijadwalkan dan akan mengeksekusi kernel secara bergantian. Oke, filenya seperti ini. Setelah itu kita buka file ini aja. Nah, di sini seperti yang dilihat, pertama seperti biasa ada include library yang dibutuhkan dan yang
dimana di sini ada include ke-blast.h, kuda runtime, dan import file matrix multiplication kernel.co tadi. Oke. Sini ada selanjutnya ada prosedur untuk mengecek error kudanya dengan codingannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur domatrix mul dengan deklarasi variabel dan codingannya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Ada variabel size diisi dengan 32. Oke, selanjutnya pada codingan yang di bawah itu kemudian kita start untuk menghitung waktu eksekusi di dalam GPU-nya. Kemudian kita alokasikan host memorinya. Untuk matriks A dan B kita inisialisasi host memorinya menggunakan fungsi thread. Dengan codingannya seperti ini ya. Ada start to code execution time, alokasi host memori, matriks A dan B, inisialisasi host memori. Nah, setelah itu kemudian kita alokasikan device memorinya. Setelah itu alokasikan host memorinya untuk hasilnya menggunakan H. Nah, codingannya seperti ini. Ada pemanggilan cek kuda error di sini seperti yang prosedur pada di atas tadi. Nah, prosedur ini kita panggil ya. Nah, oke. Setelah itu pada codingan selanjutnya ini pada pemanggilan kuda event error dan kuda event sinkronis ini digunakan untuk menghitung waktu determinasinya. Setelah itu kita lanjut ke komputasikan waktunya di dalam GPU computing, terus memanggil atau mengeksekusi codingan di bawah ini nih. Ada peri, ada kuda, cek kuda errors. Setelah itu alokasi matriksnya dengan prosedur random init nih yang nanti kita akan panggil. Nah, mungkin itu mengenai penjelasan codingannya. Kita lanjut ke eksekusi programnya. Baik, di sini kita langsung aja compile untuk melihat waktu dari matriks A dan matriks B. Kita langsung aja biar cepat kita masukkan ini, langsung start without debugging. Oke. Nah, ini hasilnya dari alokasi matriks yaitu GPU-nya dari matriks A dan matriks B, yaitu sebesar 0,2990008 milisecond. Baik, seperti itu hasilnya. Baik, di sini kita sudah masuk ke folder ke-6-nya, yaitu tentang OOD event sort. Nah, pada folder 6 ini itu menjelaskan bahwa OOD event sort itu yaitu sorting yang dilakukan pada proses paralel dengan interkoneksi lokal. Sebelum masuk program, kita harus memasukkan library untuk menjalankannya, yaitu yang pertama include kuda runtime.h, yang kedua include device launch parameters.h, yang ketiga include kuda.h, yang keempat include chonio.h, yang kelima include stdio.h, keenam include iostream, yang ketujuh include time. Kemudian di sini terdapat prosedur global yaitu void OOD. Nah, prosedur ini tuh untuk mengurutkan array pada fase ganjil. Lalu setelah itu terdapat juga prosedur global void event yang dimana ini tuh mengurutkan array pada
fase genap. Cara kerjanya adalah membandingkan semua indeks ganjil dan genap dari kedua elemen yang berdekatan. Jika tidak berurut, maka akan ditukar agar terurut membesar. Lalu terus berulang sehingga isi list berurut. Baik, setelah itu ini terdapat menu utamanya, main point. Di sini tuh terdapat ini 100 input. Terdapat program data utamanya itu dengan inputan 100, yaitu elemen random yang tidak terurut. Lalu elemen-elemen tersebut dimasukkan ke variabel ARR ini, R, untuk menyimpan array index. Kemudian indeks tersebut melakukan proses sorting dengan memasukkan dari fase genap kemudian ke fase ganjil. Setelah itu langkah ini tuh diulangi sebanyak 100/2, yaitu atau dari kata lain adalah 50 kali. Baik, sekarang kita lanjut untuk eksekusi program dari OOD event sort. Caranya itu pada ini kita klik kanan, terus kita pilih open folder in file explorer. Setelah itu di sini kita ketik cmd untuk membuka cmd-nya, dan otomatis akan terbuka pada direktori tempat kita menyimpan file yang akan kita eksekusi. Setelah itu kita ketik npcc untuk eksekusi dan nama file yang akan kita eksekusi, yaitu kernel.cu. Nah, namanya kernel.cu. Oke, kita enter, kita tunggu prosesnya. Oke, nah selesai. Seperti dilihat di sini dibentuk sebuah library yang namanya a.lib dan objek a.exp. Nah, sekarang kita lanjut untuk eksekusi selanjutnya, yaitu sebelumnya pastikan file a.exe atau file exe-nya sudah terbentuk sebelum untuk eksekusi selanjutnya ini. Kalau sudah terbentuk, maka kita lanjut aja untuk mengeran. Caranya tinggal ketik nama file exe yang telah terbentuk tadi, a.exe. Nah, setelah itu printout-nya akan seperti ini. Itu berupa array dengan banyak data 100, yang dimana array ini belum terurut. Nah, di sini kita akan mengurutnya menggunakan OOD event sort ini. Oke, nah di sini seperti yang dilihat array yang di bawah ini sudah terurut ya, yang dimana array yang di bawah ini merupakan array yang sudah diurut dari array yang di atas tadi. Nah, array ini diurutkan berdasarkan algoritma OOD event sort. Nah, mungkin sekian dan mungkin seperti itu mengenai penjelasan codingan dan eksekusi program dari algoritma OOD event sort. Itu berupa metode pengurutan atau sorting. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Tadi kita sudah membahas berapa file tadi ya? Ada 3 tadi ya. Pertama ada perkalian matriks, yang kedua ada matriks multiplication, dan yang ketiga ada OOD event sort. Dan kemudian sekian juga buat penjelasan codingan dan eksekusi programnya. Dan dari eksekusinya berhasil, dan
Mungkin begitu, lebih kurang kami mohon maaf. Saya dan rekan saya Yesus Satria Borneo undur diri, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.